Dia merasa hidupnya benar-benar mati rasa dan kacau tanpa Yen. Tim kehilangan arah. Yuna juga ikut marah padanya saat mengetahui semua permasalahannya dari mulut Taehyung sendiri. Taehyung sadar dia memang salah. Semua ini berawal darinya. Yen pantas membencinya. Taehyung turun ke bawah karena Hyunsuk memaksanya untuk makan. Taehyung tidak memakan apapun semenjak 2 hari terakhir. Hyunsuk ingin memukul Taehyung saat melihat penampilan putranya berantakan karena patah hati. Tapi aku masih mencintainya, aku tak ingin berpisah. Jangan bermimpi ada seperti Yan, bukan budak cinta Taehyung. Dia akan lebih memilih mengejar cita-citanya daripada memperjuangkan pria bodoh sepertimu. Taehyung berderanyak, dia tidak mengerti maksudnya. Maksud kalian apa? Yang sudah Yuna saling bertatap. Taehyung merasa jantungnya berdebar hebat bagaikan diremas-remas. Ini semua bagaikan mimpi. Tempat itu tidak dekat. Korea dan Ais sangat jauh. 2 tahun bukan laut yang singkat. Mungkin Yan akan kembali dengan pria Eropa yang tampan dan melupakanmu. Hyunsuk tertawa saat melihat Taehyung sudah tidak ada di depannya lagi. Taehyung berlari cepat kilat, mengambil kunci mobilnya dan pergi mengejar Yan. Hyunsuk tersenyum penuh arti. Hyunsuk sendiri yang membantu meloloskan Yan ke Harvard untuk meneruskan bidang spesialisnya karena Yan sangat cerdas dan mencintai bidangnya. Taehyung tiba di bandara. Dia berlari mencari Yan sebelum semuanya terlambat. Taehyung menabrak orang-orang yang berjalan di sekitarnya. Pikirannya sudah kosong, yang ada hanya Yan. Dia harus menemukan gadis itu. Taehyung tak peduli orang-orang mengambil gambarnya saat ini. Aku mohon Yan, jangan pergi. Aku membutuhkanmu dalam hidupku, dalam hatiku. Taehyung terus berjalan dengan nafas yang terengah-engah sampai akhirnya dia menemukan Yan yang siap berangkat dengan menggenggam kopernya. Taehyung tidak akan membiarkan Yan pergi. Taehyung memanggil nama itu dengan keras. Yan melihat penampilan Taehyung yang hanya menggunakan training kaos biasa dan sendal rumahnya. Lelaki itu terlihat berantakan. Dia mulai melangkah mendekati Yan. Hingga jarak mereka sudah cukup dekat, Yan ingin menyentuh wajah itu, memeluk tubuh Taehyung dan mengucapkan selamat berpisah. Namun semuanya diurungkan. Taehyung tak percaya hal itu akan terucap dari bibir Yan. Apakah gadis itu benar-benar sangat membencinya? Taehyung meraih tangan Yan dan menggenggamnya. Yan, look at me, tatap mataku sekarang. Yan membalikkan wajahnya. Dia tak mampu menatap mata Taehyung. Dia tidak kuat. Dengarkan aku sangat mencintaimu. Aku membutuhkanmu dalam hidupku, dalam hatiku. Aku tak bisa membayangkan hari-hariku tanpamu. Bisakah aku egois sekali saja? Aku ingin kau kembali padaku. Aku ingin kita kembali bersama.
Aku bukan milikmu lagi, Taeyong. Jangan jadikan aku milikmu karena kita sudah berakhir. Taeyong menggeramnya sangat marah atas jawaban Yen itu sama sekali tak berlaku bagi Taeyong. Taeyong kembali menarik tangan Yen, namun kemudian suara pengeras suara terdengar pengumuman bahwa sebentar lagi Yen akan take off. Waktunya tidak banyak. Taeyong, aku harus pergi mengejar cita-citaku. Itulah yang harus kulakukan saat ini, ucap Yen. Dia memberanikan mengusap wajah lelaki itu untuk terakhir kalinya. Yen, jangan pergi. Air mata Taeyong sudah mengalir. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan lirih. Maafkan aku, Yen. Aku sadar aku melakukan kesalahan yang tidak pantas dimaafkan dengan mudah. Walaupun engkau mengatakan kita sudah putus, bagiku tidak. Aku akan di sini menunggu kembali. Taeyong mengeluarkan kalungnya pemberian ibunya dan kembali memakainya pada Yen. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menolaknya. Kalung ini hanya cocok untukmu karena kaulah pemilik hatiku. Aku, Taeyong, akan menunggu sampai waktu itu tiba. Kembalilah padaku, aku akan menunggumu. Kita akan kembali bersama. Dia berusaha menjelaskan perasaannya melalui ciuman tersebut. Rasa sakit, pedih, dan egois melebur menjadi satu di dalam. Air mata jatuh membasahi pipi keduanya. Dia melepaskan tautan. Ia mengusap air mata di pipi Yen. Dia berusaha tersenyum walau hatinya begitu sesak saat ini. Aku mencintaimu, hati-hati sayang. Aku akan menunggumu kembali di sini. Selamat tinggal. Jangan kejar aku ke Amerika. Kau terkadang bodoh. Taeyong masuk ke dalam apartemen Yen. Dia membuka pintu itu. Yen sudah berangkat beberapa jam yang lalu. Taeyong merasa sebagian jiwanya juga telah pergi. Saat malam tiba seperti ini, rasa rindu itu semakin menyiksa. Taeyong membuka pintu kamar Yen. Dia tersenyum. Kenangan mereka benar-benar sangat banyak di sini. Taeyong melangkah masuk ke sana. Dia benar-benar merindukan Yen dan kenangan mereka di tempat itu. Taeyong membuka lemari pakaian Yen. Dia mengambil satu buah pakaian gadis itu tertinggal di sana. Aku sangat mencintaimu, aku merindukanmu. Rasa sesak itu bergumul di dalam dada Taeyong. Ranjangnya biasanya ada Yen saat ini sudah kosong. Biasanya setiap malam Yen mengoceh panjang lebar sebelum mereka tidur, namun sekarang semuanya sepi. Tidak ada lagi suara tawa, canda, atau apapun tentang Yen. Tidak ada lagu yang memijat kepala Taeyong saat dia merasa lelah. Tidak ada yang memukulnya saat dia sedang jahil. Tidak ada yang melepas saat dia menggoda gadis itu dengan
Awalnya Theo mengira Ian akan kembali bersamanya dan batal pergi, namun berbeda, Ian lebih memilih pergi. Ucapan Ian tidak pernah main-main. Jika kau mempermainkan perasaanku, maka hidupmu lagi. Dan di saat Ian pergi, Taeyong merasakan jiwanya bagaikan mati. Seluruh hatinya merindukan Ian. Taeyong sadar hanya butuh Ian hanya membutuhkan gadis itu dalam hidupnya. Taeyong merasa sulit bernapas karena terlalu merindukan Ian. Sampai akhirnya Taeyong memejamkan matanya sambil memeluk bagian Ian dengan berurai air mata. Aku mencintaimu, cepat kembali padaku. Hari ini tepat 2 tahun lalu dia meninggalkan pemilik hatinya. Gadis bernama Ian itu melirik wallpaper ponselnya yang masih berisi fotonya bersama Taeyong. Ian tersenyum. Dia ingin tahu kabar pria itu semenjak di Harvard. Dia tidak pernah mengabari Taeyong ataupun membalas puluhan pesan lelaki itu. Lebih parahnya, Ian mengganti nomor ponselnya. Ian sadar dia sangat jahat. Tidak mendengarkan penjelasan Taeyong. Pria meninggalkan lelaki itu begitu saja, bahkan tidak memberikannya kabar sama sekali. Ian tidak tahu bagaimana keadaan Taeyong sekarang. Mungkin pria itu kembali bersama Lisa. Ian, oh hey Will, let's go now. Ian berjalan meninggalkan tempat itu. 2 tahun terakhir ia mempunyai teman akrab yang bernama William. William sangat baik dan tampan. Pria itu banyak membantunya hari-hari pertama di Boston. Ian juga akrab dengan teman-teman William yang lain dan mereka adalah kumpulan cowok-cowok populer di fakultas. Ian lebih banyak memiliki teman laki-laki daripada perempuan karena mereka lebih tulus. Dirinya terkenal sangat ramah serta sering memberi fasilitas pengobatan gratis bagi mereka yang kurang mampu. Semua itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh Donghua. Sejani, mana sebentar lagi ada rapat dengan Dewan Direksi. Terima kasih, Mark. Bella Sejani, saya permisi. Dia melonggarkan dasinya dan menyandarkan kepalanya. Hari ini dia benar-benar sangat lelah. Dia memeriksa Taeyong. Butuh waktu lama untuk Taeyong kembali bangkit seperti sekarang. Taeyong hampir gila saat hari-hari pertama Ian pergi. Hidupnya menjadi sangat hancur. Yang dilakukan Taeyong setiap hari berbaring di ranjang Ian dan mengais sisa-sisa kenangan mereka. Dia mendengar perkataan Yona. Yakinlah dia akan kembali padamu, Taeyong. Kau hanya perlu menunggu 2 tahun dan menjalani hukumanmu. Namun satu hal yang harus kau ingat, percayalah bahwa pemilik hatimu akan kembali di saat waktu itu telah tiba. Berita itu cukup membuat Taeyong kehilangan pensinya dan kehilangan simpati dari semua orang. Namun dia tak peduli. Taeyong juga sudah bosan menjadi idol. Dia mendapat amukan dari Namjoon. Tepat di saat itu juga, Taeyong tidak memperpanjang kontraknya lagi dengan agensi. Dia membayar ganti rugi dengan jumlah yang tidak sedikit atas sisa kontraknya selama 6 bulan lagi. Dan Taeyong benar-benar hengkang dari dunia hiburan. Namanya pelan mulai redup.
Dan karena ketekunan Taeyong, Dong Hospital berkembang dengan sangat pesat. Taeyong banyak menerapkan kebijakan baru untuk membantu mereka yang kurang mampu. Taeyong juga banyak mengikuti kegiatan amal dan berdonasi bagi mereka yang membutuhkan. Nama Taeyong kembali merebak di luar sana dengan wajahnya yang tampan dan sikapnya yang begitu ramah. Taeyong menjadi perbincangan panas Komawa. Setiap hari liburnya, Taeyong turun langsung untuk kegiatan sosial atau mengunjungi panti asuhan dan memberi mereka bantuan hidup. Gadis itu gencar mendekati Taeyong, namun hanya satu perkataan tegas yang dikeluarkan. Taeyong akhirnya langsung mundur. Taeyong tidak ingin kejadian seperti Lisa terulang kembali. Jikapun ia tidak kembali bersamanya, Taeyong akan terus menjalani hidupnya seperti ini. Taeyong mendengus tebal saat Jimin masuk ke dalam ruangannya. Semenjak Taeyong pensiun, Jimin juga ikut pensiun. Pria itu meneruskan perusahaan pribadi keluarganya dan bergerak di bidang infrastruktur. Aku mohon kali ini pasti berhasil. Baiklah, aku sudah bosan membantumu. Aku baru saja mengecek postingan di akun Instagram Yen. Dia selfie dengan banyak teman. Pria Eropa sangat tampan. Dia baik saja tanpa Taeyong, dan kurasa di antara pria itu adalah kekasihnya. Aku tak peduli, terserah dia. Aku sudah menyerah. Ingin aku carikan yang baru. Tidak, terima kasih. Aku yang sendiri. Kau sibuk sekali membela gadis itu dulu. Jimin tertawa. Taeyong berjalan di sepanjang koridor rumah sakit dengan beberapa orang yang mendampinginya. Taeyong baru saja melaksanakan rapat penting, sedangkan Mark sibuk memperlihat gadgetnya di samping Taeyong mengenai perluasan lahan untuk rumah sakit. Semua perawat yang ada di sana menatap penuh puja dengan Taeyong yang terlihat begitu tampan dengan belotan jas dan rambut hitam yang disisir ke belakang. Itu membuat hati wanita manapun yang melihatnya akan menjerit. Mark, apalagi jadwalku setelah ini Anda ada wawancara dengan Mr. Sifon dari Harvard. Beliau akan datang ke rumah sakit. Taeyong mengangguk dan tersenyum. Akhirnya Mark pamit dan meninggalkan Taeyong sendirian di ruangannya. Taeyong sengaja membuka pintu ruangan tersebut dengan lebar. Jendela ruangan Taeyong juga terbuka dengan lebar sehingga angin malam itu terasa begitu dingin. Taeyong berdiri dan memandang kosong ke arah jendela. Sebenarnya dia bisa saja membatalkan pertemuan ini, namun saat mendengar nama kampus Harvard, Taeyong memilih tetap menunggu. Awalnya dia mengira Ian akan mewawancarainya, namun harapannya kandas saat Mark menunjukkan profil si wawancara itu. Dia adalah seorang pria bernama Stephen dari Fakultas Kedokteran.
Jantung Taeyong berdetak hebat dan rasanya ingin meloncat dari tempatnya. Hatinya berdenyut sakit akibat ulah orang yang mungkin bernama Steven di depannya saat ini. Bisa kita mulai wawancaranya, Sekarang, Mister.